Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasulah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, para kiai, para satidah, para hujaj, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Wabil khusus keluarga besar pengurus Masjid Al-Hijrah, keluarga besar Yayasan Masjid Al-Hijrah, keluarga besar Dewan Suro Masjid Al-Hijrah, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan malam hari ini alhamdulillah Allah pertemukan kita semua di bulan yang mubarak, di bulan yang istimewa, di bulan yang luar biasa. Alhamdulillah harapan kita, keinginan kita untuk jumpa lagi dengan Ramadan tahun ini terpenuhi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara saudara-saudara kita yang menginginkan hal yang sama, Ramadan kali ini ingin berkumpul lagi di Masjid Al-Hijrah, tapi sayang tidak sedikit saudara-saudara kita sebelum Ramadan tiba mereka sudah terlanjur tutup usia. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu kita maksimalkan, mampu kita sempurnakan dengan amaliyah kita, ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas Ramadan kita akan mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan aktivitas kegiatan tarawih di bulan suci Ramadan, mari kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kepada yang telah menciptakan kita, memberikan hidup kepada kita, menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga kita sampai hari ini masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk sampai memenuhi seruan-seruan Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu isya berjamaah. Sekaligus insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat sunatul tarawih. Mudah-mudahan amaliyah kita, ubudiyah kita, bukan saja yang wajib, termasuk yang sunnah, sekecil apapun, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara soal sunnah, ada beberapa pengertian. Ketika kita berbicara soal sunnah dalam pengertian fikih, maka kaidahnya ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apa saja yang kalau dikerjakan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa, itulah sunnah dalam pengertian fikih. Tetapi ketika kita berbicara soal sunnah dalam pengertian hadis, kaidahnya beda. Apa itu? Itu Nabi bersabda, fi'lun Nabi, qaulun Nabi, takrirun Nabi. Apa saja yang dikerjakan oleh Rasul, yang diucapkan oleh Rasul, dan yang diakui oleh Rasul, itulah sunnah. Itu artinya sunnah itu ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, sunnah dengan bentuk keteladanannya, yang dilakukan langsung oleh beliau, yang dicontohkan langsung oleh beliau. Ada sunnah dengan sabdanya, ada juga sunnah dengan takririyahnya, yaitu bentuk pengakuan. Contoh, Rasulullah SAW sholat sunnah di waktu malam, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, jumlah rokaatnya tidak pernah lebih dari 11. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasul ketika melaksanakan sholat sunnah di waktu malam, baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, jumlah rakaatnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Caranya bagaimana? 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, witirnya 3 rakaat sekali salam. Jadi 11 rakaat hanya dibikin 3 kali salam. Ini yang dilakukan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan sunnah fi'liyah, sunnah dengan bentuk keteladanannya. Tetapi ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sholat sunnah di waktu malam itu seperti apa? Nabi menjawab, sholatul laili masna masna. Sholat sunnah di waktu malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya juga Bukhari Muslim. Itu artinya antara fi'liyah dan qauliyah ada perbedaan. Yang dicontohkan langsung 4-4-3, tapi yang dianjurkan 2-2. Sholatul laili masna masna. Sholat sunnah di waktu malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mana yang benar? Benar semua, karena sumbernya sama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja yang 4-4 berdasarkan fi'liyahnya dan yang 2-2 berdasarkan qauliyahnya. Sumbernya sama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal 4-4 dan soal 2-2 itu soal pilihan. Pilihan itu hak. Hak tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh diganggu. Yang 2-2 itu hak, yang 4-4 itu juga hak. Tapi yang jelas sumbernya kedua-duanya sama dari Rasul.
Persoalan melaksanakan empat atau dua itu soal pilihan, soal kebiasaan, ya. Jadi bukan karena ideologi. Yang 443 bukan karena ideologi. Yang 20 bukan karena ideologi. Bukan sama sekali. Jangan terlalu jauh penafsirannya. Kalau ideologi gak mungkin, karena Saudi sama Indonesia beda ideologinya. Saudi Wahabi, Indonesia Sunni, ideologinya beda, tapi tarawihnya sama. Saudi 20, Indonesia 20. Jadi soal 20, soal 8 itu soal pilihan, soal selera, soal kebiasaan, bukan ideologi. Karenanya jangan terlalu dalam, ya. Kadang-kadang kesannya saling melemahkan. Jadi sekali lagi, baik yang 443 maupun 22 tapi 8 sama saja, sumbernya sama dari Nabi. Lalu bagaimana yang 20? Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah mensabdakan, dan ini yang pertama kali dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Apakah yang dilakukan oleh Khalifatul Rasyidin itu benar? Nabi berpesan kepada 4 Khalifatul Rasyidin. Apa kata Nabi? Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian wahai umatku, kata Nabi, berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khalifatul Rasyidin. Siapa mereka Khalifatul Rasyidin? Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Inilah Khalifatul Rasyidin. Nabi telah memberikan rekomendasi kepada 4 khalifah ini jauh sebelum khalifah ini terbentuk. Karena Nabi yang bersabda itu artinya Nabi masih ada, Nabi masih hidup, Khalifatul Rasyidin belum terbentuk. Tapi itulah pesan baginda Rasul, alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian mengikuti jejak sunnahku dan jejak sunnah Khalifatul Rasyidin. Pegang kuat-kuat dengan genggamanmu dan gigit kuat-kuat dengan gerahammu. Jangan pernah kamu lepaskan sunnahku dan sunnah Khalifatul Rasyidin. Karenanya meskipun Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat tarawih yang 20 rakaat, sekarang menjadi tradisi di 2 haramain, Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sholatnya 20 rakaat plus witir 3 jadi 23. Itu artinya baik yang 20 22, yang 8 22, yang 844 sumbernya sama dari Nabi. Lalu apa yang salah? Yang salah yang tidak tarawih dan suka memfitnah, itu yang salah. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ibadah itu 3 unsur harus terpenuhi. Yang pertama akidah. Gak bisa ibadah tanpa akidah, ketauhidan kepada Allah. Ini mutlak, modal utama. Yang kedua syariah, syariat agama, tuntutan fikih. Jadi syariah ini adalah fikih mutlak. Yang ketiga akhlakul karimah, berakidah tanpa menegakkan syariah nggak ada artinya. Menegakkan syariah tanpa berakhlakul karimah tidak ada gunanya, nilainya rendah. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Utama-utamanya orang mukmin keimanannya yaitu yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin tidak berakhlak rendah nilainya.
Wa afdalul muslimina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Utama-utamanya orang Islam, orang muslim keislamannya, yaitu orang yang mampu menyelamatkan tetangganya dari kejahatan lisannya, tidak mudah menghibah, tidak mudah memfitnah, tidak mudah namimah, tidak mudah menyakiti orang. Nah, ini harus kita jaga. Usahakan setiap kita jangan pernah bermasalah dengan orang lain. Sebab ketika kita bermasalah dengan orang lain, orang yang kita permasalahkan tidak memberikan maaf, maka Allah tidak pernah akan memaafkan. Hadis yang Nabi sampaikan, man amana billahi wal yaumil akhir, atau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa fi riwayatin ukhra qayyama waladathu ummu. Siapa orangnya yang berpuasa di bulan suci Ramadan, motivasinya iman, yang melatar belakangnya dia berpuasa iman, itu artinya akidah. Puasa dengan sepenuh hati, wahtisaban, penuh perhitungan, hal-hal yang merusak pahalanya puasa dihindari betul, diantisipasi betul. Kemudian kata Nabi, ketika puasanya sudah seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, akan diampuni semua dosa-dosanya, dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, Allah ampuni segalanya. Namun demikian, dosa yang dimaafkan yang Nabi katakan kondisinya ketika itu laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, ternyata dosa-dosa yang kaitannya langsung dengan Allah. Dosa-dosa yang kaitannya langsung dengan Allah semuanya akan dimaafkan oleh Allah. Tapi dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, nunggu orang yang dipermasalahkan, nunggu orang yang disakiti, nunggu orang yang dizalimi. Ketika orang yang disakiti, orang yang dizalimi memaafkan, Allah baru memaafkan. Ketika mereka tidak memaafkan, maka selamanya Allah tidak memaafkan. Ini urusannya dengan akhlak. Karena itu sambil berpuasa, akhlak kita harus dijaga, terutama lisan. Gampang ngomongin orang, gampang melecehkan orang, gampang komentarin orang, gampang memfitnah orang. Padahal puasa, nanti saja setelah lebaran sama saja, hibah kapan saja, di mana saja, tetap dosa. Dan dosanya kalau orang yang dihibah belum memaafkan, Allah belum memaafkan. Sekali lagi saya katakan, selama puasa dan setelah puasa, bahkan sebelum puasa, jangan pernah bermasalah dengan orang lain, karena ampunannya berat, lebih berat dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja barangkali yang dapat saya pesankan. Mudah-mudahan kita semua berharap, berdoa kepada Allah, insya Allah doanya mustajabah di bulan ini. Doanya apa? Mudah-mudahan bukan saja ibadah puasa tahun ini diterima oleh Allah, tapi kita juga berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan Ramadan yang terakhir. Kita ingin jumpa lagi pada Ramadan-Ramadan berikutnya, tapi pastikan saja Ramadan kali ini mampu kita maksimalkan, kita sempurnakan, kita sucikan badan kita kembali dalam keadaan fitrah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.